Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil presentasi kami tentang pajak penghasilan atau PPH pasal 15 dan 19. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya ingin memperkenalkan rekan saya yaitu Alma Islaini. Baiklah, kita mulai ke pembahasan. PPH pasal 15. PPH pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPH pada pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna serah, yang biasanya terkait dengan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Untuk PPH yaitu yang pertama ada PPH atas pelayaran dalam negeri. Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya, baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPH meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selanjutnya yaitu norma perhitungan khusus penghasilan neto adalah 4% dari peredaran bruto, besarnya PPH yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Untuk pelunasan PPH terutang, dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, pemotongan pajak yang dilakukan saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Nah, dalam hal penghasilan diperoleh selain yang dimaksud di atas, maka wajib pajak wajib menyetor PPH yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP final untuk melaporkan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, PPH atas penerbangan dalam negeri, yang mana wajib pajak atas penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Untuk penghasilan neto ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Pemotongan dilakukan oleh pencharter sepanjang pencharter tersebut adalah badan pemerintah, subjek, pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan dari luar negeri lainnya. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang atau barang bagi wajib pajak adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto. Yang ketiga yaitu ada PPH atas pelayaran atau penerbangan luar negeri, yang mana wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUET di Indonesia. Besarnya norma penghasilan neto adalah sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya PPH yang wajib dilunasi pada pajak pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Yang keempat adalah PPH atas kantor perwakilan dagang asing atau representative office atau liaison office di Indonesia, yang mana wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang yang selanjutnya disingkat KPD di Indonesia. Penghasilan neto dari wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Pelunasan pajak penghasilan bagi wajib pajak adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Nah, yang berikut ini adalah contoh perhitungan PPH pada pasal 15. Nah, di contoh soal yang ini ada perusahaan Nusantara yang
menyewa pesawat pesawat atau charter pesawat mereka kepada perusahaan tebang tinggi yang membutuhkan biaya sewa sebesar 250 juta kepada perusahaan tebang tinggi. Maka dari itu hitunglah PPh pada pasal 15 yang terhutang. Untuk penyelesaiannya, PPh pasal 15 sama dengan 1,8% dikali 250 juta atau bisa disebut jumlah biaya sewa yang kita keluarkan untuk perusahaan tebang tinggi. Maka hasilnya itu 4.500.000. Kewajiban perusahaan tebang tinggi sebagai pemotong PPh pasal 15 yaitu melakukan potongan PPh pasal 15 atas sewa pesawat sebesar 4.500.000 yang sudah kita cari tadi dan memberikan bukti potong tersebut kepada perusahaan Nusantara. Menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Februari 2015. Nah, untuk menyampaikan SPT masa PPh pasal 15, masa pajak Januari 2015 paling lama tanggal 20 Februari 2015. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Alma. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 19. Meskipun digolongkan sebagai pajak penghasilan, namun PPh pasal 19 tidak sama dengan PPh pasal 25 maupun PPh pasal 21. PPh pasal 19 dikenakan untuk penilaian aset tetap yang jika nilai kembali memiliki belinya jauh lebih rendah ketimbang nilai pasarnya saat ini. Penilaian kembali inilah yang dikenal sebagai istilah revaluasi. Umumnya yang dinilai kembali ialah aset tetap. Revaluasi aset tetap biasa dilakukan saat nilai dari aset tetap sudah tidak mencerminkan nilai wajar. Hasil dari revaluasi aset tetap bisa memiliki dampak yang positif bagi perusahaan. Misalnya saja penurunan pajak penghasilan karena adanya penambahan beban. Yang kedua ada subjek PPh pasal 19. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Yang kedua, perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah wajib pajak, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap atau BUT tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Selanjutnya objek PPh pasal 19. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Selanjutnya ada nilai revaluasi. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Dalam hal ini nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 19. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal, semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pajak penghasilan yang terutang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai ketentuan. Ketentuan aktiva setelah dilakukan revaluasi. Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Yang kedua, masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap. Yang ketiga, perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. Dan yang terakhir,
Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.